Saudara-saudari yang di online, selamat pagi. Kemarin membahas Mazmur pasal 45. Sebelumnya hati saya sangat terharu sekali, tetapi waktu menjelaskan di mimbar tidak bisa diekspresikan, mungkin karena membawa masker sehingga tidak bisa mengekspresikan secara luas. Jadi maka hari ini saya tidak membawa masker lagi, tapi saya sangat tetap bergairah. Mazmur 45 sampai dengan 48 itu adalah mazmur raja dan juga syair lagu dari Sion, yaitu pengungkapan tentang iman untuk menjadi jawaban bagi Mazmur pasal 42 sampai dengan 46. Pada saat orang Israel dalam penderitaan, sepertinya Tuhan membiarkan mereka untuk ditekan oleh musuh. Pada saat mereka berseru, Tuhan seperti jauh dari mereka dan membiarkan mereka. Tetapi mereka tetap bertahan dalam iman. Dan pemazmur di dalam beberapa pasal ini membagikan pasal 45 sampai dengan 48, yaitu menjadi jawaban untuk pasal nyanyian ratapan dan juga menjadi nyanyian pengajaran. Nyanyian pengajaran dikatakan juga curahan terang bagi roh kerohanian yang melampaui dari kenyataan dan keadaan yang akan terjadi di sebelumnya diungkapkan. Dan gambaran ini termasuk kemarin syair dari pernikahan raja kemarin. Dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia terus maju demi kebenaran, berkemanusiaan dan keadilan. Dalam peperangan yang tidak pernah dikalahkan, bahkan anak-anak panahnya sangatlah tajam. Dengan jelas dan cepat untuk menyelesaikan tekanan dari musuh-musuh, segala bangsa-bangsa harus jatuh di bawah kakinya. Tetapi nyanyian pada waktu pernikahan raja ini juga menerangkan tentang pernikahan dalam istana raja di ayat 10 sampai dengan 17 dikatakan kepada seorang putri untuk mempersiapkan dirinya masuk dalam pernikahan ini. Yang paling utama ditegaskan untuk melupakan bangsa dan isi rumah ayahnya. Dia harus meninggalkan masa lalu dan adat istiadatnya untuk masuk dalam pernikahan. Demikian juga dikatakan tentang iman Abraham dalam menjawab Tuhan untuk meninggalkan ayahnya, kampung halamannya, meninggalkan dari adat istiadat Babel yang berjalan menuju jalan yang belum dia tempuhi sebagai Tuhan, sebagai Allahnya. Bagi mempelai ini, dia juga harus menyebut raja sebagai tuannya untuk menyembahnya. Dan bagaimana akhirnya dia akan menjadi sumber berkat, dan juga ada orang yang datang darinya untuk meminta berkat, dan pakaiannya sepadan layak untuk mendampingi raja. Pakaian raja ada pakaian berbau murga, haru dan cendana yang menebarkan bau harum untuk membawa kesembuhan. Dan juga pakaian mempelai ini adalah pakaian yang bersulam.
dan sangatlah mewah, dan diikuti oleh para pengikutnya, teman-temannya. Pernikahan mempelai raja ini juga akan untuk memberkatkan anak cucunya sampai turun-temurun. Raja mereka harus menjadi pembesar di seluruh bumi. Mereka harus dimakmurkan, diingat sampai ke bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan bersyukur kepadanya. Nyanyian Bani Korah, jawaban yang pertama. Seperti seakaran bangsa dalam kesulitan, raja akan datang. Dia datang untuk menyelesaikan masalah masa itu. Lagi pula, raja besar ini membawa pengharapan dan damai sejahtera. Dan hari ini pasal 46, Mazmur pasal 46, Pastor Hakid yang menyampaikannya. Ini adalah jawaban kedua dari Bani Korah, yaitu nyanyian untuk pemimpin biduan dengan lagu Alamot. Dan di sini kita memberi tema Tuhan adalah Allah bangsa-bangsa. Harus tahu Dia adalah Tuhan Allah. Dulu kita membaca Mazmur ini, perasaan tidak gitu kuat, tetapi pada saat kita melihat peperangan Eropa yang sedang terjadi saat ini, Rusia menyerang Ukraina, sudah berperang 7 hari, dan kita tahu banyak sekali orang Kristen di Ukraina sujud di tanah berdoa. Dalam pengalaman yang demikian membantu kita lebih lagi memahami, merasakan akan apa yang diungkapkan di Mazmur 46. Kita juga masuk dalam pengalaman demikian. Bangsa-bangsa ribut, rakyat-rakyat berperang. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan kita. Saya membagi sub ini menjadi 3 bagian. Yang pertama 1 sampai dengan 3, kalau bahasa Indonesia diloncatkan 1 ya, jadi 2 sampai 4. Walaupun dalam goncangan tetap untuk dengan iman mendeklarasikan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia bukan Mazmur pujian, tetapi ini adalah iman deklarasi. Maka kita menyebutkan nyanyian iman. Di sini dia menggunakan kata kita. Ini ayat 1 sampai 7, ini pengungkapan dengan cara mengungkapkan dengan kata kita. Dan 8 sampai dengan 11 ini di sini juga dikatakan dengan kita, dikatakan kita harus diam dan harus kita ketahui seperti di ayat 10 atau 11. Di sini dikatakan juga. Jadi ini adalah kunci yang untuk lebih jelas kita memahami Mazmur. Siapa berbicara kepada siapa, kepada pihak siapa bertapa, siapa berbicara untuk siapa. Di bagian pertama katakan kita, yaitu pemazmur dengan umum mendeklarasikan, dan 8 ayat 8 sampai dengan 11 tujuan pihak yang dihadapi itu diloncatkan lagi, dan dia berbicara kepada umum, rakyat umum, dikatakan diam dan ketahuilah. Jadi Tuhan menjadi pihak yang ketiga. Katakan
Nanti kita sampai di sub ketiga yang akan diterangkan. Kita melihat di yang pertama terlebih dahulu. Di sini dibagikan dari 3 ayat. Pertama katakan adalah ungkapan dari kita. Yang kedua boleh dikatakan kita di sini adalah kamu. Dan ayat ke-8 dikirim kita. Di sini kita katakan kita. Allah itu bagi kita. Di ayat sub pertama di kitab Ibrani dikatakan Allah itu mendeklarasikan Tuhan itu apa? Dia adalah tempat perlindungan kita, kekuatan, penolong kesesakan pada waktu kesesakan. Karena dari teks Cina sama kita nggak sama. Urutan dari kitab Ibrani, Allah itu tempat perlindungan bagi kita. Perlindungan dan kita dan dijadikan satu. Tuhan itu kekuatan dan penolong dalam waktu kesesakan. Kalau mendeklarasikan demikian kita merasa datar-datar aja, seperti belum diekspresikan. Mungkin ini ada juga karena tanggapan mereka terhadap Tuhan, tetapi sekarang dalam keadaan waktu, dalam kesulitan yang baru, jadi setiap kata-kata ini sangatlah berarti, bermakna. Pada waktu kita melihat terus, kita akan merasakan makna itu apa yang dimaksud dengan Tuhan perlindungan. Tuhan itu kekuatan dan penolong dalam kesesakan. Di ayat kedua dikatakan sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ia mengungkapkan dengan sederhana, pengungkapan dengan gambaran. Kalau kita katakan bumi berubah, itu adalah satu alami pada waktu bumi berubah seperti gempa bumi, tetapi kita belum pernah melihat bumi bergoncang sampai gunung-gunung pun digoncangkan di dalam laut, tergeser dalam laut. Kalau dalam gempa bumi, kita tahu kalau ada lembah yang di dua belahnya ada gunung, maka akan di situ akan melongsor, akan menimbun lembah itu. Seperti pedalaman yang belum terbuka, tempat yang belum terbuka, pada saat dua gunung atau bukit tergoncang bersama, maka lembah-lembah yang di dalam tinggal di pendalaman itu akan terbenam. Kita bisa membayangkan begitu dahsyatnya. Dan juga di sini di ayat ketiga akan menambahkan dengan yang lain semakin jelas, dan dikatakan di ayat ketiga sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geleranya. Selah. Nanti kita akan balik mengatakan tentang Selah. Di sini bukan hanya mengatakan gunung-gunung goncang, di sekelilingnya juga air pun akan menggelora dan mengeluarkan suaranya. Suara gelora yang membuat, yang menerjang akan gunung-gunung, sehingga gunung-gunung pun bergoyang. Seluruh bumi terus bergoyang. Air laut terus menaik, yang menelan seluruh bumi. Di sini katakan kita tidak akan takut. Di sini dikatakan bumi berubah,
air laut bergoyang. Dengan cara lain menerangkan gambaran tersebut di ayat 4 sampai dengan 7, subtema yang kedua dikatakan Tuhan akan menyertai kota benteng Tuhan. Dikatakan pada apa yang terjadi waktu gunung-gunung bergoyang, laut bergelora, langit bergoyang. Pemazmur mengatakan, saya tidak akan bergoyang, tidak akan takut. Bersama kita deklarasikan, kita juga tidak akan takut. Gambaran tentang air yang ini di sini dikatakan tentang aliran sungai. Yang gambaran pertama tentang air yang menggelora. Di gambaran kedua ini adalah sebuah sungai yang tenang. Dan juga aliran-aliran sungai ini dalam kota Allah. Dikatakan kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Pemazmur dia melihat dalam gambaran ini. Kalau kita pergi ke Israel, kita tahu di gunung Yerusalem ada sungai namanya Sungai Kison. Sungai Kison. Dan satu tempat yang khusus di kitab Yesaya, pada saat Yesaya diutus menghadapi raja 2 kali. Salah satu tempat yang ditempuhi. Di situ pertama kali menjumpai Ahab untuk memberitahu untuk jangan takut, dan kedua yaitu Hizkia dengan berita yang sama untuk memberitahukan mereka untuk jangan takut. Di dalam perjalanan ini karena mereka meneliti tentang sungai ini. Sungai ini di atas gunung sangat perlu alam untuk menyegarkan sungai ini. Tetapi Yerusalem bukan tempat ada yang turun salju. Dia hanya mengharapkan akan musim hujan dan musim semi. Pada saat raja berperang, mereka harus meneliti tentang sungai ini. Pada saat kota dikepung, kehidupan mereka tergantung pada sungai ini. Kalau air semakin kering, makanan semakin kurang, maka peperangan ini akan cepat selesai. Mereka hanya bisa menerima untuk dijajah oleh musuh. Tetapi dikatakan di sini kediaman yang maha tinggi. Di situ ada aliran sungai yang aliran sungai, anak-anak sungai. Mereka di situ sangatlah bergembira, ada sungai. Kita bisa bertahan dan kita terus untuk bisa menjadikan membentengi untuk terus berperang. Kalau tidak ada sungai atau air, maka akan cepat segera pulang. Di sini ada beberapa aliran sungai seperti di Taman Eden. Ada beberapa aliran-aliran air di Taman Eden. Pada saat air sungai mengalir di seluruh bumi, kita tahu Tuhan Eden adalah taman. Tuhan terus ada air. Pada saat air kudus dicurahkan, ini adalah tempat kediaman yang maha tinggi. Pada saat kita melihat sebuah sungai ini, kita akan terus
mengingatkan kita pada air kehidupan, yaitu air Roh Kudus. Bagi orang Israel, air kehidupan ini dengan kehidupan sangat ada kaitannya. Pada saat mereka berperang bisa untuk menjaga kota ini, yaitu dengan mengandalkan yaitu aliran-aliran curahan dari aliran sungai kehidupan. Yang saya maksud adalah sungai Kison, bukan sungai Hiskia. Pada saat sungai alirnya berhenti, mereka harus mengandalkan sungai ini untuk menyediakan air. Dan kita teruskan, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goyah. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan ada di kota itu. Dalam keadaan apa? Pada saat orang Israel menyembah berhala, anak-anak mereka dipersembahkan kepada dewa Molok. Tuhan tidak berkenan akan kota itu. Langit tidak menurunkan hujan. Musuh menyerang kota itu, maka mereka tidak ada untuk tahanan. Mereka tidak bisa bertahan. Mereka tidak bisa melawan kebaikan Tuhan. Tetapi di sini Tuhan berkenan untuk menolong mereka. Kebaikan Tuhan ada pada Israel. Tuhan ada di antara mereka, maka tidak akan tergoncangkan. Allah di dalam kota itu tidak akan goncang. Mereka bangsa Israel haruslah bertobat kembali pada Tuhan. Tuhan dengan alami untuk menyegarkan sungai ini sehingga air sungai ini terus mengalir. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Orang bisa dengan pertobatan untuk mendekat pada Tuhan agar sukacita Tuhan tercurah bagi di antaranya. Mengapa pada waktu pagi Tuhan menjelang pagi? Karena pada malam hari orang-orang apapun tidak bisa mengerjakan apa-apa, hanya bisa untuk tidur dan istirahat. Bagi Tuhan orang istirahat itu sangat penting. Karena pada waktu manusia bekerja, maka Tuhan tidak bisa bekerja. Orang harus bekerja agar Tuhan bekerja apa yang ingin dia kerjakan. Maka pada waktu menjelang pagi Tuhan akan menolong kota itu. Dan pada waktu malam mereka menghentikan apa yang mereka kerjakan. Dan pada menjelang pagi pertolongan Tuhan datang. Di ayat ke-6 bangsa-bangsa ribut menerangkan tentang keadaan Israel pada waktu itu. Apakah yang menggoncang, apa yang menyebabkan akan bumi gunung Tuhan goncang? Rupanya di situ adalah bangsa-bangsa ribut. Mereka memerangi kota itu. Waktu kita ingat di waktu bangsa Persia menyerang Yerusalem, itu pasukan dari Asyur. Bangsa-bangsa ribut. Dan juga dicatat di kitab Yesaya, Tuhan dalam waktu semalam membunuh 180.000 orang. Di sini kita bisa membayangkan 18.000, 10.000 orang, 180.000 tentara mengepung Yerusalem. Di situ mereka menggoncangkan gunungnya Tuhan. Pada
kamu di dalam kotanya Tuhan, bagaimana keadaanmu? Seperti gunung yang bergoncang pada waktu seperti gempa, maka air laut akan bergelora. Di sini pemazmur menyatakan, mendeklarasikan tidak akan takut. Kita tidak akan takut sebab Tuhan ada di tempat, ada di kota kediamannya. Pada saat bumi gunung bergoncang, di sini Tuhan memberikan satu ketenangan. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, menjelang pagi Allah akan menolong. Walaupun kembali di ayat 6, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan menggoncang Yerusalem. Kita di ayat ke-6 yang telah kita lihat, Tuhan memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Yang bisa menghancurkan bumi pasti suatu suara yang besar seperti halilintar, seperti guntur. Di sini penuh dengan keributan, bangsa-bangsa ribut. Pada waktu Tuhan memperdengarkan suaranya dari langit, maka bumi pun hancur. Maka para tentara-tentara itu akan dibasmikan. Jadi kita bukan hanya dengan mata melihat, tetapi juga harus dengan telinga mendengar. Pada waktu menjelang pagi Tuhan memperdengarkan suaranya, maka bumi pun hancur. Lebih besar dari suara keributan bangsa-bangsa. Pemazmur sekali lagi mendeklarasikan, Tuhan alam semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Di sini kita melihat menyebut nama Tuhan. Di depan dikatakan Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Kedua dikatakan kota Allah di ketetapan yang maha tinggi. Di ayat ke-7 malah di sini dikatakan Tuhan alam semesta alam. Allah maha kuasa. Tuhan alam semesta alam, yaitu yang tidak bisa dihitung. Dia berperang bagi umat-umatnya. Dia menyertai kita. Namanya Allah ialah Allah Yakub. Di dalam bangsa-bangsa, Tuhan memilih Abraham, Ishak, dan Yakub. Pilihan bagi Yakub, pilihan dan dipilih lagi. Sebab Yakub orangnya yang tidak integrasi, dia juga seorang pembohong, dia juga dengan tipu muslihat. Dulu kita menerangkan tentang Yakub, yang membuat kita salut bukanlah Yakub, tetapi yang membuat kita salut yaitu Allah Yakub. Orang yang demikian pun Tuhan bisa memilih dia. Dan bukan hanya demikian, malah nyebutnya sendiri ada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Israel tidak layak sebagai umatnya Allah. Di antara bangsa, dia juga bukan yang bangsa yang besar, dan rakyat bukan yang terbesar, tetapi Allah memilih Israel, arah Israel. Jadi pilihan Allah terhadap Yakub tidaklah penyesalan. Dan terus dalam kita tahu akhirnya
Yakub masuk dalam perjanjian Tuhan, dan juga yang juga menjadi teladan bagi orang yang beriman. Tuhan memilih kita bukan karena sifat kita, tetapi Tuhan bisa membentuk sifat kita agar kita bisa menghidupkan rupa Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah Allah Yakub, kota benteng kita, dan juga di situ ada Selah yang kedua. Dan kita masuk di sub yang ketiga, ayat 8 sampai 11, kalau bahasa Indonesia 9 sampai dengan 12. Tuhan di antara bangsa-bangsa ditinggikan. Pada masa itu dimanapun dipenuhi oleh para tentara, tetapi mereka terus mengandalkan Tuhan. Israel tenang menanti Tuhan, dan mereka dengan iman mendeklarasikan Tuhan pasti akan menolong mereka. Di ayat ke-8 di sini dikatakan, diamlah dan ketahuilah. Dan juga boleh dikatakan, datang dan lihatlah. Kata nama ini dimasukkan di kata kerja. Datang, you come, kamu datang. Sebenarnya tidak perlu dikatakan datang, sudah cukup. Kalau orang mendengar pasti nyuruh kamu, dan juga di sini untuk datang dan ketahui. Di situ yaitu untuk melihat. Ketahuilah. Di dua Mazmur ini ada dua kata kerja yang sangat penting, yaitu diamlah dan ketahuilah. Pergilah untuk melihat apa yang terjadi, pekerjaan Tuhan. Pandanglah di sini, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusnahan di bumi. Segala perang pun berhenti dalam sekejap malam. Pada waktu pagi dia memperdengarkan suaranya. Segala para prajurit pun rebah. Peperangan pun berhenti. Mematahkan busur, panah pun patah. Tombak dan kereta-kereta pun terbakar. Pada waktu perang seperti suara petir. Seketika tentara Asyur dimusnahkan. Bukan hanya para tentara mereka, tapi juga dikatakan panah, tombak, dan kereta mereka. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan mengerjakan pekerjaan, bukan pekerjaan kita. Kita hanya dengan iman deklarasikan. Kita hanya bisa menggunakan Mazmur 46 untuk bermazmur. Mari kita memazmurkan pasal 6, Mazmur pasal 46 agar musuh menuju kegagalan mereka, agar Tuhan mengerjakan perbuatannya, pekerjaannya. Di ayat ke-10 dan 11 pemazmur menerangkan satu yang sangat penting, diam dan ketahuilah. Haruslah diam, haruslah tahu bahwa akulah Allah. Akulah Allah. Kamu harus diam dan ketahui bahwa akulah Allah. Tahu akulah Allah. Ketahuilah akulah Allah. Aku ditinggi di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Aku memperdengarkan suaraku, bumi pun hancur. Aku yang akan menggoncangkan bumi, menggelorakan air laut. Aku adalah gunung Sion. Aku ditinggikan di bangsa-bangsa dan di bumi. Di sini ada 4 kata, ditinggikan di antara bangsa-bangsa. 2 kata. Ditinggikan di bumi. 2 kata lain. Peperangan ini hasilnya
Kesimpulan Tuhan ditinggikan. Bangsa-bangsa yang ribut menjadi diam. Dan Tuhan ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di antara bumi. Kalian harus diam, harus istirahat. Maka di sini dikatakan di Firman ada 2 selah, 3 selah. Setiap selah di sini menerangkan agar kita diam, berhenti atau istirahat. Di sini sekalipun ribut berbuih air, sekalipun gunung-gunung goyang oleh goyang, selah. Tuhan alam semesta menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Roh Kudus menyuruhkan kita untuk berhenti atau diam atau istirahat. Dan di sini diam yang dimaksud di sini be still, boleh dikatakan diam atau mati. Mau bergerak pun tidak bisa. Be still. Jadi kita harus masuk dalam keadaan yang demikian. Kita tidak lagi memberontak, berperang, melawan. Kita hanya dengan demikian kita bisa mengetahui Tuhanlah yang bekerja, kita melihat pekerjaannya. Pada saat Tuhan menyertai kita, kita melepaskan tangan. Tuhan yang bekerja. Dan kesimpulan yang terakhir, dia mendeklarasikan lagi di depan umum, Tuhan alam semesta, Allah menyertai kita. Kota bentang kita ialah Allah Yakub. Di sini dikatakan kota perlindungan itu adalah Bahtera. Pada saat air laut menggelora, samudra menggelora, maka Bahtera akan terombang-ambing di tengah laut. Di dalam Bahtera semua orang tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat Bahtera ini diombang-ambingkan di tengah samudera, orang kalau naik kapal itu takut-takut. Tetapi perlahan tidak perlu takut, karena pada mereka masuk dalam Bahtera ini, Tuhan sendiri yang menutup pintunya. Pada saat pintu ini ditutup, hujan lebat, angin badai pun tidak bisa menerjang di dalam Bahtera. Maka umat Allah akan tenang di dalamnya, aman di dalamnya. Memang apapun tidak bisa dikerjakan sampai Tuhan mengeringkan air di bumi ini. Dia membuka pintu Bahtera ini, manusia baru bisa keluar kembali. Kita masuk dalam Bahtera, kita masuk dalam perlindungan Tuhan. Apapun kita tidak bisa kerjakan, kita masuk dalam keselamatan Tuhan. Kita dengan tenang untuk menanti Tuhan. Walaupun di luar penuh dengan angin badai, tetapi Bahtera ini diombang-ambingkan menurut angin badai ini. Tetapi kita aman. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang di dalam Bahteranya. Di luar bergoncang, tetapi di dalam hati kita deklarasikan kita tidak akan takut, sebab Allah Yakub adalah Allah kita. Mari kita bersama menyembah Tuhan kita. Haleluya. Walaupun di luar angin badai, kita tetap memuji Tuhan kita. Tuhan adalah penolong kita.投靠耶和华，像此一
和华将赐依赖人。哈利路亚，投靠耶和华将赐依赖王子。我要向山举目，我要向最高的山举目。主耶和华是我的帮助，投靠耶和华，投靠耶和华将赐依赖人。哈利路亚，投靠耶和华将赐依赖王子。我要向山举目，我要向最高的山举目。主耶和华是我的帮助，我要向山举目，我要向山举目，我要向最高的山举目。主耶和华是我的帮助。我们再来宣告，我要向山举目，我要向山举目，我要向最高的山举目。主耶和华是我的帮助。我们再来说，我要向山举目，我要向山举目，我要向最高的山举目。主耶和华是我的帮助。我要向山举目，我要向最高的山举目。主耶和华是我的帮助。主耶和华，主耶和华是我的帮助。主啊，你是我们的帮助。 Tuhan, Engkau adalah penolong kami. 主耶和华是我的帮助。主啊，你是我们的帮助。 Tuhan, Engkaulah penolong kami. 主耶和华是我的帮助。主啊，我们要向高山来举目。 Tuhan, kami memandang pada gunung-Mu. 主啊，你是我 Tuhan, 们的 kami 帮助。 deklarasikan Engkau adalah penolong kami. 主耶和华是我的帮助。主，我们要来向你宣告，主耶和华，你是 Tuhan, 我们 kami 的帮助。 mendeklarasikan Tuhan, Engkau adalah penolong kami. 是我的帮助。主啊，你就是我们的帮助。 Tuhan, Engkau adalah penolong bagi kami. 是我的帮助。主啊，你就是我们的帮助。 Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Tuhan, Engkau adalah kepelindungan kami. Engkau adalah kota benteng kami. Di saat kesesakan, Engkau adalah penolong kami. Saudara semua, kita deklarasikan di ayat pertama. Allah itu adalah tempat kepelindungan kita dan penolong kita. Walau keadaan apapun dalam kesulitan, baik kamu lagi sakit, baik kamu sekarang, baik kamu siapapun menghadapi tekanan yang begitu berat, atau lagi sekarang lagi positif akan COVID ini, kita bersama berdiri di hadapan Tuhan. Kita deklarasikan, dipakai gunakan ayat pertama. Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Tuhan, Engkau adalah tempat perlindunganku di masa yang sulit, di masa sekarang ini. Tuhan, di mana-mana dipenuhi dengan semua akan COVID ini, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Dalam kesesakan kami, Tuhan, Engkau adalah penolong yang memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong kami dalam waktu kesesakan kami. Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku. Yehovah 是我的帮助。
Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Tuhan, kami berterima kasih lewat Mazmur 46 ini. Engkau memberitahukan kami adalah Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah kekuatan kami pada waktu kesesakan kami. Engkau adalah penolong kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, katakan Hong Kong adalah kota kediaman yang Allah, yang kediaman yang maha tinggi. Di waktu menjelang pagi, Tuhan akan menolong kota ini. Tuhan, Engkau pasti akan menuntun kami. Engkau Allah yang tidak tergoncangkan dalam waktu kesulitan, kesesakan. Tuhan, Engkau tidak akan tergoncangkan. Engkau sebagai penolong kami. Kami ada pengharapan. Tuhan, kami memang lemah di masa yang kesengsaraan kami, ada kalanya kami takut, ada kekhawatiran. Di saat setiap hari kami mendengar kalau angka kematian terus meningkat, kami berpikir jangan-jangan ini juga akan ada terjadi pada kami. Waktu kami mendengar berita yang tidak baik, yang sesuai dengan keinginan kami mulai merasa takut, kami mulai goyah, kami mulai menggerutu dan juga menggerutu orang. Mengapa orang membuat berita yang palsu sehingga membuatkan kekacauan di Hong Kong? Saudara semua, kita kembali kepada Tuhan yang tidak tergoncangkan ini. Di dalam bibir kita tidak menggerutu, tetapi dengan bibir kita mendeklarasikan akan kuasanya sebagai Tuhan pelindungan kita dan penolong kita. Di dalam COVID ini, mungkin kita pernah ada mengatakan atau menggerutu, mempersalahkan pemerintah atau menyalahkan orang lain, dalam seperti kita melihat bagaimana orang berebut tentang sandang pangan. Sekali lagi kita derasikan, Tuhan, aku tidak akan takut, aku tidak akan tergoyah. Kita sekali lagi deklarasikan Tuhan yang berkuasa atas Hong Kong. Tuhan, walaupun angin badai, Tuhan tetap sebagai Allah yang berkuasa di Hong Kong. 现在我们在嘴唇当中，我们就不断的埋怨，不断的抱怨，我们什么都要讲，我们什么都要骂，我们什么都觉得不满。主耶稣，求你赦免我们，我们里面的焦躁，我们里面烦乱，主啊，我们的心没有办法 be still。主啊，求你亲自来帮助我们，主啊，叫我们 be still，叫我们 calm and still 在你的里面，求你赦免我们罪恶的处理。主啊，感謝讚美你。 Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kali Engkau memberikan kekuatan pada kami. Tuhan, setiap mulut kami yang akan kegelisahan, ketakutan, bahkan menggerutu, Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Mohon Engkau terus menolong kami. Mungkin kami di sini juga ada yang khawatir akan perekonomian kami, kesehatan kami. Tuhan, mohon Engkau tolonglah keluarga kami, tolonglah masyarakat Hong Kong agar jangan takut, sebab Tuhan Engkau menyertai kami. Tuhan, kuatkanlah kami, kehidupan kami dalam perjanjian-Mu. Tuhan, kiranya Hong Kong berkenan dan Engkau menyertai kami. 静看耶稣，圣洁公义主，天非亲近主，注目看耶稣，定睛看耶稣，谦卑亲近主，跟着他同步，注目看耶稣。 Pandanglah Yesus. Tuhan, kami memandang Engkau, Yesus. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang adil. Salib-Mu, Yesus. Pandanglah Yesus. Tuhan, kami memandang Engkau. Kami merendahkan diri untuk mendekatkan pada Engkau, mengikuti langkah-Mu.
Yesus anak domba Allah. 定睛看耶稣，谦卑亲近主。 Kami merendahkan diri untuk mendekatkan diri kepadamu dan mengikuti langkahmu. 看耶稣，定睛看耶稣，世界公义主，是加上耶稣，注目看耶稣，定睛看耶稣，谦卑亲近主，跟着他同步。 Come and see the works of the Lord. Come. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Lihatlah pekerjaan Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Saudara semua, kita bersama. Baik kamu berdiri, duduk, senyum, kamu pejamkan mata. Tuhan alam semesta alam menyertai kita. Allah Yakub adalah kota benteng kita pada saat di luar penuh dikelilingi di dalam cekaman COVID. Seluruh Hong Kong dalam kekacauan tidak aman di seluruh bumi demi merebutkan kekuasaan dalam peperangan. Kita di dalam Tuhan, walaupun di luar angin, badai, laut bergelora, tetapi Tuhan, Engkau di dalam kesesakan kami, Engkau sebagai penolong kami. Kami di dalam bahtera-Mu, kami tidak akan takut walaupun bumi berubah, walaupun gunung-gunung bergoncang. Engkau adalah Tuhan kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kami di dalam bahtera Tuhan. Kita berada dalam keaman damainya Tuhan. Dan kita pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Kita harus memandang, kita harus melihat. Dan juga kita harus diam dan haruslah ketahui bahwa Dialah Allah. Tuhan, di masa-masa kami menurut kadang kami Tuhan di dalam bahtera-Mu Tuhan, kami tidaklah takut, kami tidaklah tergoncangkan, kami tidaklah gentar, dan kami terus bertahan. Kami tetap diam dan tahu bahwa Engkau adalah Allah. Tuhan, tolonglah kami agar kami fokus padamu. Walaupun bumi bergoncang, walaupun laut bergelora, tetapi Engkau adalah Tuhan kami. Kami tahu Engkau adalah Allah kami sebab Engkau menyertai kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan alam semesta, alam yang menyertai kami. Di saat seluruh bumi penuh dengan sakit, dengan virus ini, dalam peperangan, Engkau mengajak kami agar kami memandang akan pada Engkau. Tuhan, kami memandang Engkau. Hentikan musnahkan segala peperangan ini. Hentikanlah murka-Mu. Hentikan peperangan sampai ke ujung bumi.
Bakarlah semua kereta-kereta dengan api. Tuhan, kami harus diam dan kami harus tahu bahwa Engkaulah Allah. Kamu harus diam dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Tuhan, pada saat kami diam, Tuhan, penyertaan-Mu ada di antara kami. Tuhan, dengan demikian Engkau menjaga kami pada saat kami lemah. Tuhan, Engkau telah bekerja. Tuhan, kami mau melihat pekerjaan-Mu. Pekerjaan-pekerjaan-Mu sampai ke ujung bumi. Kami mendeklarasikan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Walaupun kami sekarang mendengar suara perang di Rusia, di Ukraina, peperangan belum berhenti, tetapi Engkau terus bekerja. Tuhan, lewat ayat kitab ini, Engkau menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Allah di seluruh bumi. Engkau Allah Rusia, Allah di Ukraina. Engkau adalah Allah bangsa-bangsa. Tuhan, kami tidak mau melihat peperangan demi keuntungan sendiri. Tuhan, kiranya nama-Mu meliputi seluruh bumi, sehingga nama-Mu ditinggikan di bangsa-bangsa, ditinggikan di ditinggikan di bumi. Kami direkasikan segala peperangan berhenti, peperangan berhenti, penolongan dalam Tuhan. Tolonglah mereka dalam peperangan, tolonglah kami setiap orang dalam peperangan ini, dalam peperangan virus ini. Kami bisa melihat Engkau tetap sebagai Allah alam semesta alam. Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Tuhan di seluruh bumi. Tuhan, Engkau Allah dalam setiap kesalahan segala seluruh bangsa-bangsa pun di seluruh bumi pun meninggikan-Mu. Bangsa-bangsa meninggikan-Mu di seluruh bumi. Nama-Mu hanya nama-Mu yang ditinggikan. Haleluya.是
Saudara-saudari semua, di hari ini 3 Maret tanggal 3 tahun 2022, di peperangan Ukraina masuk di hari ke-8, kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita memberikan kita Mazmur pasal 46. Kita mohon Tuhan menambahkan akan kepercayaan kita terhadapnya. Dengan iman kita deklarasikan, walaupun angin badai bergelar, walaupun gunung-gunung bergoncang, kita tidak akan takut sebab Tuhan diam di dalam kotanya. Tuhan berkenan pada kotanya. Tuhan pasti akan membuatkan kota ini tidak akan goncang, dan Tuhan akan menolong kota ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada saat Engkau mengatakan pada kota ini tidak akan goncang. Mohon Engkau membuatkan hati kami pun tidak akan goncang. Engkau menyuruhkan kami, hati kami seluruhnya untuk diam, agar Engkau memberi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah. Engkaulah Allah. Kami percaya Engkau. Mohon Engkau memberkati firman-Mu agar Mazmur 46 ini dilukiskan di dalam hati kami sebagai penolongan dalam waktu kesesakan kami setiap waktu, dalam peperangan sebagai ketenangan, sebagai kekuatan pada epidemik ini. Tuhan, kami percaya Engkau berkati firman-Mu, sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Mohon, amin. Kita renungan pagi sampai di sini.